terakhir saya buat ini tanggal 6 bulan 7 tahun 2015 jam 10:16. Artinya kalau di komputer kan tercatat kapan kita hatamkan itu tulisan. Jadi dari tahun 2015 persoalan itu sudah kita bahas lengkap dengan kitab-kitab rujukan. Dan ini sudah direkam dulu oleh FVI TV. Dulu masih ada Front Pembela Islam. Saya bahas ini hampir 3 jam, 2 jam lebih kita bahas panjang lebar. Dan saat ini masih ada di YouTube. Kalau Anda buka di YouTube, tulis saja Habib Rizik strip eksistensi habaib. Nah itu di YouTube loh, kita bisa dengarkan, masih ada. Nah, karena itu begitu kemarin keluar ada serangan kepada Imam Ubaidillah, saya enggan untuk menjawabnya karena hanya mengulangi. Karena persoalannya nggak jauh berbeda, hampir sama. Sudah kemarin diserang bapaknya, sekarang diserang anaknya. Kenapa kemarin diserang bapaknya, sekarang diserang anaknya? Karena waktu mereka menyerang bapak gagal. Jadi mereka bilang nih Imam Ahmad Muhajir orang nggak dikenal, entah dari mana datang ke Yaman ngaku-ngaku habaib. Nah kemudian kita buktikan. Nah ternyata ada data-data dari kitab Tarikh Baghdad, saudara. Kemudian ada juga surat menyurat beliau yang masih sangat muda dengan Imam Tobari yang sudah sepuh. Nah jadi surat-suratnya itu ada sehingga membuktikan orang ini bukan fiktif. Itu dulu yang saya buktikan ya kawan. Nah karena mereka gagal, kali ini mereka coba cari tokoh mana nih yang bisa diserang, yang kalau berhasil maka seluruh habaib di Indonesia menjadi mantan habib. Jadi mantan habib, tujuannya begitu, saudara. Nah maka itu kemarin saya dorong saya punya menantu Habib Muhammad Hanif dan Abdurrahman Al-Attas untuk menjawab dengan data-data yang saya sudah kumpulkan ditambah dengan data-data baru yang dikumpulkan Habib Hanif, dan itu juga sudah dibuat rekaman. Hanya saja sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Buya Qurtubi, saudara, semakin hari kelompok ini semakin kurang ajar, semakin adimul akhlak. Bukan qalil adab lagi, tapi adimul adab. Kalau qalil adab kurang ajar ya, tapi kalau adimul adab tidak punya adab. Ya, nah, mudah-mudahan kita tidak ketularan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena mereka saya lihat sudah kelewatan, maka itu kemarin saya beri gelar buat mereka, begal nasab. Nah, kenapa begal nasab? Karena selama ini ada pihak-pihak yang menyerang nasab habaib, cuma nyerang saja, nggak mengakui, sampai di situ saja. Sudah. Tapi kalau ini lebih parah nih. Udah menyerang nasab habaib, nggak ngakuin, dirinya ngaku sebagai habaib. Parah udah ya, ini penyakitnya lebih parah. Maka itu tadi saya bilang dengan istilah begal nasab. Baik, saya tidak ingin membahas lagi soal eksistensi habaib, tapi ada beberapa bagian yang saya mau garis bawahi. Nah, jadi perhatikan di sini saya sudah buka dulu ini PowerPoint yang pernah saya gunakan di tahun 2015 di pengajian Markas Syariat Petamburan. Nah, di sini baru dibuka saat itu ya, kawan. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini waktu itu saya berikan judul, benarkah habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini semuanya totalnya cukup banyak, ada 20 slide, tapi ada beberapa slide yang menarik. Mari kita lihat di halaman pertama saja, saya buka di sini. Kita lihat nasab Ali Ba'adawi. Nah, coba lihat nasab Al-Ba'adawi. Paling atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya putri yang bernama Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra dengan Nabi sama-sama wafat tahun 11 Hijriyah. Kemudian Siti Fatimah punya anak, ada Al Hasan, ada Al Husain. Kalau Pak Alwi ini dari Al Husain, bukan Al Hasan. Al Husain As-Sibr
As-sibit itu saudara artinya cucu ya. Kalau cucu dari anak perempuan itu disebut sibitun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut hafidun. Nah ini kan Sayyidina Husain ini cucu dari anak perempuan, yaitu cucu Nabi dari Fatimatus Zahra. Nah Sayyidina Husain wafat tahun 61 Hijriah ketika terjadi tragedi Karbala. Nah ternyata di padang Karbala ini ada beberapa anak Sayyidina Husain dan beberapa anak Sayyidina Hasan yang masih kecil selamat dari pembantaian. Jadi kalau ada yang bilang, oh mereka sudah mati semua, bohong. Nah, dulu ada yang nyerang begitu, turunan Nabi udah nggak ada, kata dia. Karena Nabi nggak punya anak lagi, dibantah oleh para ulama. Nah gagal, mereka tuduh begitu, mereka bilang, iya turunan Nabi memang ada, tapi kan udah mati semua di padang Karbala. Dibantah lagi oleh para ahli sejarah. Nah kemudian mereka mulai beralih menyerang yang lain. Jadi satu serangan gagal beralih ke yang lain, satu serangan gagal beralih kepada yang lain. Nah kemudian mereka mulai menyerang siapa? Imam Ali Quraidi yang mereka serang. Kata mereka Imam Ali Quraidi itu bukan anak Ja'far Shadiq. Dibantah lagi oleh sejarah. Ternyata Imam Ali Quraidi namanya ada di kitab Jarh wa Ta'dil, ada di dalam kutubul hadis ya kawan, karena termasuk perawi hadis. Nah kemudian mereka mulai serang Imam Ahmad Muhajir. Itu yang saya kasih tanda merah itu ya Pak. Diserang Imam Ahmad Muhajir. Nah ini di tahun 2015 ini yang saya buat jawabannya untuk mereka ya Pak. Nah jadi sekali lagi mari kita lihat dulu nasabnya dari Nabi ke Fatimatus Zahra, dan Fatimatus Zahra kalau Husain. Nah, anak Sayyidina Husain yang merupakan datuknya Ba'alawi adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Sebetulnya namanya Ali Al-Awsat. Namanya Ali Al-Awsat. Sayyidina Ali itu anaknya ada tiga. Sayyidina Husain pada saat terjadi pada tragedi Karbala ada tiga anaknya bernama Ali. Ali Al-Akbar, Ali Al-Awsat, Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar sudah dewasa, dia yang menjadi panglima perang bapaknya waktu terjadi tragedi Karbala, dan dia yang maju paling depan untuk menghantam mereka-mereka yang ingin membantai keluarga Nabi dan gugur sebagai syahid. Sedangkan Ali Al-Awsat saat itu masih remaja, usianya diperkirakan sekitar 16-17 tahun, lagi sakit, demam, sakit keras, dan ada di kemah. Dia tidak bisa perang. Jangankan perang, berdiri saja dia tidak mampu. Dia dijaga oleh bibitnya, oleh adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang menjaga dia dan menjaga anak-anak kecil, keponakan-keponakan Sayyidina Husain di dalam kemah. Sementara di luar lagi berkecam perang yang tidak seimbang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan sahabat hanya 72 orang jumlahnya, sementara yang menyerang lebih dari 3.000 orang ya. Jadi satu pertempuran yang tidak seimbang. Tapi Ahlul Bait menghadapi dengan gagah, tabah, dan dengan keberanian luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain punya yang namanya Ali Al-Asghar, yang paling kecil, itu masih bayi. Usianya sekitar 6-7 bulan. Sudah di dalam kemah dia kehabisan susu. Susu ibunya sudah tidak keluar. Air sudah tidak ada. Sementara keluarga Nabi dikepung di padang Karbala tidak boleh mendekati sungai. Nah kemudian Sayyidina Husain dan beberapa orang mencoba untuk menyelinap, saudara, sembunyi-sembunyi, berhasil mendekati sungai untuk memberikan si bayi ini air, saudara, karena ini anak udah kehausan. Nah begitu sampai ke pinggiran sungai, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur mengenai si bayi dan bayi meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Husain diusir lagi, kemudian beliau balik badan, terus kembali ke kemah lagi ya. Nah jadi artinya di sini ya anak cucu Nabi di situ banyak yang terbunuh, tapi tidak semua mati. Sehingga keturunan Nabi sampai saat ini tetap ada. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu. Nah Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah Imam Muhammad Al-Baqir ini, saudara, sangat terkenal. Nggak ada yang nggak tahu. Oh iya benar, Imam Muhammad Al-Baqir itu memang anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu memang anak Sayyidina Husain. Nggak ada ulama yang nggak kenal itu sepanjang zaman, saudara. Dan keberadaan Muhammad Al-Baqir pun juga sebagai perawi hadis. Itu yang perlu kita tahu. Kemudian Muhammad Al-Baqir punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Punya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak ada lagi satu, namanya Zaid ibn Ali, adik daripada Muhammad Al-Baqir. Saya tidak masukkan di sini karena
kita hanya bicara nasab Ali Ba'alwi. Nah, Zaid itu juga mati terbunuh. Zaid itulah yang akhirnya diimamkan oleh yaitu mazhab Zaidi, saudara. Nah, kalau kita tahu mazhab Zaidi, itu Imam Zaid putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin pesan kepada anaknya Muhammad Baqir dan Imam Zaid, sudah, kita menjauh dari politik, kita jangan dekat dengan penguasa, kita didik saja umat, berdakwah, saudara, zuhud dan lain sebagainya. Muhammad Baqir laksanakan pesan ayahnya, tapi Zaid menyampaikan kepada ayahnya dan kepada kakaknya nggak bisa. Kita kalau umat ini nggak boleh kita tinggal. Paling tidak harus ada satu dari Ahlul Bait yang tampil memimpin mereka, jangan sampai mereka dizalimi. Dengan prinsip semacam itu, Zaid keluar memimpin umat dan Zaid juga mati terbunuh. Ya Allah, Zaid mati dibunuh. Sudah. Baik, kembali ke Muhammad Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah juga. Nah, jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Ja'far Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far Shadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ja'far Shadiq ini punya anak banyak. Di antaranya Musa Al-Kadzim. Nah, Musa Al-Kadzim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kadzimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran, ya Allah. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kadzim yang menyebar di sana, dan memang sebagian besar mereka mengikuti mazhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah, sementara satu lagi Ismail. Nah, Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah, itu yang kita sebut akhirnya muncul mazhab Ismaili, saudara. Nah, tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Imam Ali Al-Quraidi. Nah, Imam Ali Quraidi ini tinggal di desa Uraid. Uraid itu nama desa di pinggir kota Madinah. Nah, waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah dan saya dapatkan. Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Sumit, saya punya guru, rame-rame bersambungan dengan para santri. Kita ziarah ke Masjid Al-Imam Al-Quraidi dan magamnya di samping masjid, ya Allah. Jadi itu masih ada. Nah, tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar, rata. Magam Imam Al-Quraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya, karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar, nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu a'lam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu, di Baqi Al-Gharqad kan nggak ada nisan yang pakai nama, ya Pak. Nah, itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah, saya dengan rombongan saya punya guru pernah beberapa kali, bukan sekali. Kita setiap tahun tertentu dalam 1 bulan datang kita ziarah. Saudara, masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Nah, jadi Uraid itu nama desa Al-Quraidi. Nah, jadi Imam Ali Al-Quraidi ini juga seorang perawi hadis. Saudara, beliau inilah saudara yang akhirnya saudara Imam Al-Quraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Nagib. Kenapa dijuluki An-Nagib? Karena anaknya ini menjadi naqabatul ashraf, menjadi pemimpin para ashraf, para ahlul bait yang ada di zaman itu. Dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Nagib. Wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Ini juga seorang Nagib, seorang Naqibul Ashraf. Dia seorang Naqibul Ashraf itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir tidak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi fitnah Qaramithah. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah
Koromito itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Koromito ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad seperti tidak ada di Mekah, ya, Pak. Dibawa oleh kelompok Koromito. Nah, Koromito itu menyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Koromito itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad, mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad, yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah kelewat batas, saudara, di mana-mana terjadi kekacauan, huru-hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Nah, kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru-hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut. Maka carilah Hadramaut, tinggal di sana. Kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut gak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum Khawarij. Saudara, Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Nah, Ibadiyah yang paling moderat saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya Pak. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Disambutlah dengan perang, ya Pak. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dalam 300 pasukan berserbu sama 1000-an lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi. Gak suka dengan keluarga, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka. Karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya Allah. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali dan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Baharwan. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya kejadiannya di sini yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala atau sama dengan Zaid bin Ali, saudara. Yang juga cuma pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini, saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait. Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramaut mau diserang oleh orang-orang Khawarij, mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramaut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman, ya Pak. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij, tapi dari sekte yang moderat, sekte yang tidak lagi ekstrem, sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang, yang disebut sekte Ibadiyah. Nah, jadi dulu mereka di Hadramaut mereka dikuasai, kemudian mereka terpukul kalah. Saat ini mereka tinggal di Oman, ya Pak. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramaut. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi silakan buka saja. Saya punya video yang sudah dimuat sejak 2015, ya Pak. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti
Ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada 5 ya. Padahal Abdullah, Thayyib dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman. Jadi nggak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah. Saudara, jangan kemudian dianggap oh ini tazwir, ini pemalsuan. Enggak gitu, saudara. Nah baik, kalau dibilang pemalsuan repot. Nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua loh. Gara-gara namanya beda-beda ya, Pak. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua ya. Baik, nah Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada namanya Alawi. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini sudah. Makanya di situ ditulis Alwi Jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara, putra Ubaidillah. Dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya. Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Nah, Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad, Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada 2 yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Basam. Nah, Ali Khalid Basam ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak. Ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Sahib Mirbad, dekat Sulala. Dia masuk ke Oman ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman, dia perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Sahib Mirbad makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu di situ ada magam Nabi Ayub ya. Ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Sahib Mirbad. Nah ini sudah ada di Oman ini magamnya ya Pak. Nah dari situ saudara ada 2 anak. Imam Muhammad Sahib Mirbad ada 2 anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral, habaib, saudara yang sangat terkenal. Kemudian mari kita lihat. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marga. 75 leluhurnya 75 marga ya Allah. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Asmat Khan. Nah, Asmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali Songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali Songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara.
Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab Wali Songo. Ternyata Wali Songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Shahib Mirba. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang Wali Songo datuknya nisbahnya ke Asmat Khan? Asmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir tuh Asmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Asmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India. Kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Kan dari mana? India. Nah, kok agak Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya. Asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Asmat Khan. Asmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu ya, Pak. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya ya, Pak. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua. Yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Asmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun-menurun. Dan magobnya masih ada sampai sekarang ya, Pak. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia ya, Pak. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai Sarif ya, Pak. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dan Asmat Khan ya, Pak. Jadi mereka itu bikin ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan ya, Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula lah ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung Kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara. Bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para Wali Songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia yang paling padat itu Pulau Jawa ya, Pak. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa ya, Pak. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya ya, Pak, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ya, Pak. Itu satu keluarga semua. Sarif Kabungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di tanah Jawa, semua satu pongkol, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Ba'alwi, saudara? Yang Ba'alwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara. Yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Tapi saudara, mereka tidak tinggal di India. Mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh,
Kemudian cari tempat yang layak dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuk. Nah, dari Palembang mereka menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap oleh Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yaitu Habib Hashim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai setelah Islam, itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Bang Alwi ini baik yang dari Waridul Faqih maupun yang dari Amrul Faqih bahu-membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab asmatkan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab asmatkan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diyah Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Syamsul Zahir. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari asmat. Nah, kalau mereka asmatkan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah SAW. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini, mungkin ada yang mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi ini, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat, ya Pak, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya, ya Pak, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Nah, di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia, ya Pak. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1. Abu Numan, 2. Ad-Dahab, 3. Ad-Dhib, kemudian 4. Al-Attas, 5. Al-Idrus, 6. Al-Bahar, 7. Al-Baiti, 8. Al-Bar, 9. Al-Barahim, 10. Al-Barakat, 11. Al-Barun, 12. Al-Barakbah, 13. Al-Bata, 14. Al-Buftai, 15. Al-Ghaidi, kemudian 16. Al-Khumri, 17. Al-Ghusl, 18. Al-Habshi, 19. Al-Haddad, 20. Al-Hadi, 21. Al-Hamadul, 22. Al-Hamid, 23. Al-Hindwan, 24. Al-Hiyeh, kemudian 25. Al-Jazirah, 26. Al-Jufri, 27. Al-Junaid, 28. Al-Jailani, 29. Al-Kaf, 30. Al-Qadad, kemudian bukan Al-Haddad, ya lain lagi, Al-Qadad, sudah. Kemudian 31. Al-Kirisha, ya 32. Al-Khamur, 33. Al-Khanemah, 34. Al-Khirid, 37. Al-Khud, 36. Al-Maliki, 37. Al-Mahdi, 38. Al-Maqnun, 39. Al-Marzak, 40. Al-Masila, 41. Al-Mashhur, 42. Al-Mu'allim, 43. Al-Mudhir, 44. Al-Mugabir, 45. Al-Muhdar, 46. Al-Munawwar, 47. Al-Musawa, kemudian 48. Al-Musayyah, 49. Al-Mutahhar, 50. Al-Ghadi, 51. Al-Ghadri, 52. Al-Gutbah, 53. At-Taha, 54. Al-Wahad, 55. Ar-Rakhila, 56. Ar-Rawsah, 57. Ar-Rudai, 58. Ar-Rus, 59. As-Sakran, 60. As-Segaf.
Kemudian ini disusun berdasarkan adat ya. Ntar ada tanya, kok Asegaf adanya belakangan berdasarkan adat. Yang A dulu, baru yang B begitu. Jangan ntar Asegaf protes ya. Asegaf yang justru kakak paling tua jadi di tahun belakang gitu. Jadi jangan protes dulu Asegaf ya. Al-Habsyi juga karena hak ya, kita taruh di hak ya. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri, 62 As-Sofi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syamba, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syirik, 69 Az-Zakir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahda, 75 Basyeba. Nah ini Basyeba ini Jawa Timur banyak sudah kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah tentunya saudara ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmel, 77 Bakuma, 78 Balde, 79 bin Fagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hasim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahid, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Syihab belakangan lagi. Yang 89 ya. Karena S kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Bergandengan lagi bin Syihab bin Yahya ya. Kabar bumi Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fat'ah, 92 Jamalul Lail, 93 Maula Dawila. Maula Dawila paling tua ini. Namanya di nomor 93, 94 Maula Khaira, sudah. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya Pak, ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau di Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barak Pak, di Yaman udah nggak ada. Bafarat, di Yaman udah nggak ada. Jangan-jangan kan orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya? Nah sekarang yang berikutnya sudah, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Amul Faqih yang nomor 2, saudara. Nah dari Amul Faqih setidaknya saudara, yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebarnya. Nah totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1 Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai D. Beda tuh. Tahu bedanya enggak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai D, habaib. Jangan ketuker ya. Jangan ketuker, jangan dibilang habaib Aidid ketuker. Kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilal. Ini menarik, ada Al-Hilal. Ini gaya-gaya India. Sudah Al-Hilal. Keturunan memang banyak di India ya Pak. Kemudian yang ketiga Al-Awhad. Yang keempat Al-A'yun. Yang kelima Al-Baktir. Yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Faqih, ada yang Amul Faqih. Yang ketujuh Al-Bid. Yang kedelapan Al-Haddad. Nah Al-Haddad di sini. Sudah. Nah, Al-Haddad. Yang ke-9 At-Takwir, yang ke-10 Azmatkan. Ternyata Azmatkan sama Al-Haddad satu dan juga satu, sama-sama dari Amul Faqih. Al-Haddad tidak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Amul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi saudara, yang ke-11 Ba'amud, yang 12 Bafaraj, yang ketiga Bafaqih, yang ke-13 Bahasa, yang ke-15 Bahasid, yang ke-16 Basurrah, yang ke-16 Basukuta, yang ke-18 bin Hashim, yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid ya Pak. Semua orang Indonesia bilangnya bin Sumit ya Pak. Sebetulnya bin Sumaid.
Orang kalau udah Bill Smith dianggap jauh-jauh dari Eropa, dari Inggrisnya. Dipikir bangsa Smith ini ya, udah gitu rambut pirang. Jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, Bill Smith itu satu kelompok. Bill Smith, Al-Haddad, Basurroh, sama Asma Khan, satu kelompok. Dan yang ke-20 Bill Thohir, saudara. Nah ini semua yang saya sebutkan barusan, ini banyak yang menyebar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya sekarang banyak yang bukan habaib ngaku habib. Saudara, di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ganti nama jadi Haidar Sahab. Ini kejadian. Kejadian namanya Hendra. Saudara, tahu-tahu ujung-ujungnya berubah jadi Haidar, pakai bin Sahab lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah kaget. Kalau ada orang bukan Tubagus, ngaku Tubagus. Ada orang bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Ada orang bukan Asmat Khan, ngaku Asmat Khan. Ada orang bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Ada orang bukan Alatas, ngaku Alatas. Saudara, bukan Asegaf, ngaku Asegaf. Nah, yang pemalsu nasab semacam ini harus kita perangi bersama. Kira-kira jelas tidak? Mas. Paham semua? Paham. Iya, jadi bukan. Jadi kalau ada asmatkan yang palsu diserang, bukan asmatkannya yang diserang, saudara. Karena memang ada beberapa orang yang palsu, yang mereka bukan asmatkan, mereka ngaku-ngaku sebagai asmatkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencuri nasab Wali Songo untuk dirinya, saudara. Ini berbahaya. Nah, saya mau sedikit berikan faedah tadi menarik yang Buya Qurtubi sampaikan. Kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab jangan diumum-umumin, belum itu bagus jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu dijaga di kesultanan, ya Pak. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu dijaga nasabnya. Kesultanan Banten dijaga nasabnya. Nasab itu turun-temurun dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nasab Wali Songo, oh nasabnya begini. Dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah. Dia sambung ke tengah-tengah. Oh saya dari Maulana Yusuf juga. Sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu. Ini dikarang-karang. Sudah, nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi, saudara. Banyak yang mencuri nasab, saudara. Nah, dulu para habaib begitu juga sama, saudara, pada awal datang. Cuma bedanya, habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Asmatkan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya, ya Allah. Ini yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah, begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib, banyak turunan habaib ini rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata, ya Pak. Ada orang dia ngaku Alidrus dari dari Aceh. Satu kampung Alidrus semua. Udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui beda tuh, ya Pak. Nah, kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Alidrus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah, sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu. Sudah enggak semua bisa melapor. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos. Mau beranak di ujung hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan enggak ada. Nah, kadang-kadang kabar itu lambat, ya Pak. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya, ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua.
Tapi setelah itu hubungan kami putus. Kami nggak tahu nih dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya. Kan mesti diperiksa. Saya bin A, bin B, bin C, ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah, Robi itu mesti buktiin, betul gak dia anaknya si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah, Anda boleh lihat, Pak, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito. Khususnya yang datang dari Durian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, bukan ditolak, bukan. Perlu diverifikasi. Ada beberapa yang diverifikasi ternyata ketemu. Contohnya Habib Zaki, Al-Idrus Pacitan waktu itu pengajian masalah awal ya. Al-Idrus di daerah Pacitan awalnya nggak diakui. Robito nggak ngakui, Nakobatul Asraf nggak diakui, tapi diverifikasi, diselidiki. Di mana kubur kakeknya, di mana kubur datuknya, dicari orang paling tua yang pernah ngalamin dulu, dicari nisannya, dicari kuburnya. Setelah terverifikasi, baru diakui sebagai Al-Idrus. Ya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang. Takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab. Dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat, saudara. Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, Wali Songo bukan Ba'alawi, diubah dia jadi Kadimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alawi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kadimi, Bukhari atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Nggak boleh ngubah-ngubah begitu, ya pantas saja. Barusan Buya Qurtubi ngamuk mencang-mencang. Jadi kelihatannya Buya Qurtubi sekarang mesti saya panggil, saudara, Asyik Kiai Haji Tubagus, Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kenapa? Yang kalau yang asli nggak pakai, yang palsu. Jangan sampai nanti begitu yang masuk pada jadi tuh bagus yang asli dipalsuin semua. Akhirnya jadi mantan tuh bagus. Jadi sama mantan Habib Kiai. Nah, ini kenapa? Kenapa beliau tadi marah? Ya karena udah kelewatan. Mereka ngobok-ngobok nasab kesultanan. Jangan diobok-obok. Nah, saudara, itu nasab Wali Songo udah bagus. Bahkan di Samsud Dohero ditahqiq daripada Sayyid Diyak Syahab udah diakui. Udah bagus. Udah cakep tuh. Udah gak ada keributan tuh, saudara. Makanya dari tahun 2000-an dulu saya punya buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya muat nasabnya, silakan Anda buka. Kalau saya muat itu nasabnya berarti saya ngakuin nggak? Ngakuin. Sudah, saya tulis saya akuin. Iya, ini kita jalan. Kalau ada yang nggak mengakui, nggak apa-apa, nggak usah bikin ribut ya. Apalagi nasab Wali Songo diobok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tahu gak kenapa sebabnya diobok-obok? Ayo, saya mau tanya, tahu gak kenapa sebabnya? Mau tahu? Bulan depan ya? Iya. Ya, kan orang nanya, kenapa sih diobok-obok? Ada apa sih di sana? Mau tahu gak? Mau tahu? Bulan depan. Insya Allah. Jangan sekarang diborong,
belum satu, belum salat zuhur ya. Cukup sekian. Bulan depan ada pertanyaan, kenapa sih Nasab Wali Songo jadi dua obok-obok? Udah bener-bener didoawi, maka diseret-seret ke yang lain. Nah, ini perlu dijawab tidak? Belum. Mau tahu? Mau. Betul? Insya Allah bulan depan. Sekian saja dan saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ya. Bagaimana tadi? Syekhuna Al-Mukhtar Mukarram. Bagus. Buya. Al-Qurtubi Jailani. Jangan. Kalau yang ini Al-Fakir mengikuti kakek yang keempat yang melarang 4 turunan jangan pakai itu bagus kalau Abuya diterima. Enggak, ini benar. Ini benar. Yang dilarang kayak itu bagus ya. Bukan kita yang dilarang ya. Nabi alaihi salatu wassalam, saudara Nabi alaihi salatu wassalam enggak mau dipanggil Sayyidina, tapi Nabi enggak melarang. Ya. Panggil Nabi Sayyidina boleh enggak? Boleh. Nabi harus. Iya. Beliau enggak mau dipanggil itu bagus, enggak apa-apa, jangan diganggu. Iya. Tapi kita panggil boleh enggak? Boleh. Ini jangan sampai kaidah usul rasuk ini. Baik, jazakallahu khair. Kita doakan. Mudah-mudahan fitnah ini sebagaimana harapan barusan dari Buya Qurtubi, mudah-mudahan fitnah ini segera selesai. Amin. Mudah-mudahan para bekal nasab ini dapat taufik hidayah. Agar sadar kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak sadar-sadar juga, mudah-mudahan dibegal sama malaikat maut. Amin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan yang wajib mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.